Tak terkira waktu berjalan cepat. Mengapa kita semakin abai dan gaduh? Bukankah mereka terlalu Nah, institut melalui program JISRA itu melakukan kunjungan ke Persyarikatan Muhammadiyah di Jakarta, di kantor Jakarta, dan juga markas pimpinan pusat Ahmadiyah di Bogor. Jadi kegiatan ini tujuannya adalah melakukan internalisasi gitu ya, internalisasi nilai-nilai toleransi bagi perempuan dan kelompok perang muda. Ini ada sekitar 30 orang turut terlibat dalam kunjungan ini. Ini ada dari Nahdlatul Ulama, ada dari Muhammadiyah, ada dari Ahmadiyah, ada dari Kristen gitu, ada juga dari Katolik gitu, dari beragam kelompok lintas iman di Kabupaten Cirebon dan Majalengka. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 12-13 Juni 2024, dimulai dari kunjungan pertama ini adalah ke kantor pusat Muhammadiyah di Jakarta. Kita di sana bertemu Eko Bhinneka Muhammadiyah. Jadi Eko Bhinneka ini adalah program yang dikelola oleh pimpinan pusat Muhammadiyah berkaitan dengan isu lintas iman dan isu lingkungan gitu. Bagaimana kelompok agamawan dari berbagai agama dan keyakinan ini melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keadilan lingkungan gitu. Jadi kita di sana temui oleh koordinator program, oleh konsultannya, kemudian juga oleh teman-teman medianya. Di sana kita melakukan dialog ya. Pertama dari Muhammadiyah memperkenalkan apa itu Muhammadiyah, apa itu Eko Bhinneka, kemudian juga dari teman-teman komunitas lintas iman ini bertanya gitu. Mereka melakukan dialog, bertanya apa saja yang dilakukan oleh Eko Bhinneka, kemudian juga ada yang merespon terkait dengan isu terkini, yaitu isu lingkungan terkait tambang misalnya gitu. Itu juga menjadi bahan diskusi yang cukup seru gitu di Muhammadiyah. Lalu setelah itu kita lanjut ke Bogor. Di sana kita langsung diterima oleh pimpinan markas pimpinan pusat Ahmadiyah, oleh Maulana Buldan Burhanuddin dan juga teman-teman yang lain. Seremonial sambutan para peserta dari komunitas lintas iman ini dikenalkan dengan Ahmadiyah secara kelembagaan itu seperti apa gitu ya. Kemudian kita juga diajak berkeliling markas, dari mulai epicenter yang mereka miliki, kemudian juga ada madrasahnya, kemudian juga ada lembaga pendidikan untuk mubalignya gitu. Jadi kita di sana keliling dan diperkenalkan gitu secara detail oleh para mubalig dari Ahmadiyah. Sampai 5 tahun, 8 tahun di suatu daerah, tergantung dari kebutuhan dan mungkin dari karakteristik mubalig tadi, progresnya dan karakteristik juga. Misalkan kalau mubalig A dia punya keahlian di bidang tertentu yang dibutuhkan di daerah yang lain, bisa jadi mubalig itu dimutasikan ke daerah yang tadi membutuhkan tadi. Atau kalau misalkan progresnya di situ bagus, ya dakwahnya bagus dan lain sebagainya, Markas bisa Ahmadiyah jadi ini mubalig kita itu masih bertahan diberikan di situ, waktu yang cukup luang untuk mengenal Ahmadiyah lebih dalam, karena itu terjadi lebih dari 24 jam gitu, lebih dari 24 jam, karena kita nyampe malam, lalu kita selesai sekitar jam 7 itu baru selesai dan kita kembali ke Cirebon. Dan cukup banyak waktu gitu ya untuk mengkonfirmasi informasi-informasi yang dimiliki oleh para peserta terkait dengan Ahmadiyah. Misalnya, bener nggak sih Ahmadiyah kitab sucinya Tazkiroh misalnya gitu, Ahmadiyah itu eksklusif misalnya gitu, dan itu dijawab secara terbuka oleh para mubaligh. Jadi menurut saya ini sangat
sangat memberikan pencerahan gitu ya terhadap peserta, apalagi banyak juga peserta-peserta yang baru pertama kali bertemu dengan kelompok Ahmadiyah. Selama sehari berada di markas Ahmadiyah dan berdialog, bertanya gitu tentang Ahmadiyah, ini mereka Terus mendapatkan terang informasi-informasi. ini sangat luar biasa ya. Respon saya itu sangat positif, bagus gitu. Dan semoga ini menjadi gerak untuk kerjasama yang lebih positif begitu, lebih lebih erat lagi dengan Fahmina, dengan teman-teman. Dan saya lihat pertanyaan-pertanyaannya sangat kritis, sangat bagus ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan juga mereka bisa menjadi influencer untuk menjelaskan Ahmadiyah kepada masyarakat yang memang selama ini masih terdoktrin sesat segala macam ya. Mudah-mudahan mereka sepulangnya dari sini bisa memberikan penjelasan ya mengenai Ahmadiyah yang mereka lihat, yang mereka rasakan, yang mereka dengar langsung dari Saya sih sumbernya berharapnya Ahmadiyah. bahwa teman-teman ini akan menyampaikan apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan terhadap Ahmadiyah kepada masyarakat yang lain, karena selama ini kan di Indonesia pandangan masyarakat terhadap kelompok Ahmadiyah itu kan masih masih negatif gitu ya. Masih banyak kelompok Ahmadiyah yang dipersekusi, kemudian masih banyak kelompok Ahmadiyah yang tidak mendapatkan tempat di masyarakat gitu. Jadi saya berharapnya teman-teman komunitas lintas iman ini mereka akan menjadi influencer gitu. Mereka akan mempengaruhi banyak orang. Mereka akan memberikan informasi yang mereka dapat gitu selama kunjungan ini kepada teman-teman mereka, kepada lingkungan mereka, dan minimalnya mereka menyampaikan itu di media sosial mereka gitu, agar terkait dengan kampanye untuk memberikan informasi yang benar terkait dengan Saya senang sekali menerima kunjungan dari Fahmina Institute. Ini sebagai salah satu langkah-langkah perjumpaan ya. Bagaimana kita memahami saudara kita tidak berasal dari mana, tapi dengan hadirnya Fahmina ke sini, ke kantor PP Muhammadiyah, ini sebagai langkah silaturahmi dan semoga bisa saling berkolaborasi untuk kegiatan-kegiatan lintas agama, merawat kerukunan, dan kita juga mengurangi prasangka. Ide ini berangkat dari teman-teman muda sendiri gitu, karena memberikan usulan bagaimana kalau misalnya teman-teman komunitas lintas iman melakukan kunjungan ke ormas-ormas Islam gitu, ormas-ormas Islam di Indonesia. Ada NU, ada Muhammadiyah, dan ada Ahmadiyah. Dan kemarin tuh ya kita berkesempatan ke Muhammadiyah dan Ahmadiyah. Jadi ini berangkat inspirasinya ya dari teman-teman muda ini. Jadi mereka, ayo dong kita melakukan kunjungan. Berarti menurut saya ini kan ada ini ya, ada kemauan, keinginan gitu dari anak-anak muda untuk membangun jejaring sesuai dengan makanya di kunjungan ini kita semoga ke depan bisa datang lagi gitu ke sini, atau kami yang ke sana itu dalam kerjasama yang lain gitu. Tadi saya lihat ada penerbitan buku segala macam, itu saya kira sangat positif ya. Semoga ini bisa ditindaklanjuti menjadi action di lapangan gitu, tidak wacana ya gitu. Saya kira itu barangkali. Saya merasa sangat-sangat bisa belajar bagaimana sebenarnya kulturalisasi dari Ahmadiyah itu sendiri. Bagaimana saya mengetahui bahwa Ahmadiyah itu sebenarnya memang masih ada dan masih bergerak sampai saat ini. Dulu ketika saya kecil, saya hanya tahu Ahmadiyah itu hanyalah sebuah organisasi kecil yang memang minoritas begitu. Ternyata ketika saya ada di sini, saya belajar banyak tentang sejarah mereka, tentang cara pergerakan mereka, dan tentang segala macam ruang lingkup yang mereka lakukan. Ternyata saya benar-benar melihat Ahmadiyah sebagai sebuah organisasi Islam yang sangat baik dan sangat benar. Gitu.
kunjungan hari ini ke Pusat Muhammadiyah merasa bangga dan bahagia karena mendapatkan persepsi dan ilmu baru tentunya dan teman-teman juga yang baru. Sekali kepada Fahmina yang sudah mengajak kami umat Kristen untuk sama-sama mengenal lintas iman, dan untuk di Ahmadiyah sendiri kita juga sudah terjalin dengan baik, apalagi waktu kami pindah ke Majalengka itu disambut langsung oleh rekan-rekan Kiai dari Sandasari, langsung mereka datang rombongan ke gereja. Jangan hanya sampai di sini, mari kita tularkan untuk anak-anak kita, adik-adik kita yang di bawah, supaya mereka, karena mereka adalah generasi selanjutnya yang akan melanjutkan nanti. Kalau hanya putus di sekarang, ya sudah, apalagi dengan zaman sekarang yang sudah semakin kacau kata saya ya. Kalau dulu menurut saya lebih damai, kalau sekarang ini semakin sini semakin kacau, semakin lo gue gitu. Jadi kita harus mari sama-sama untuk menebarkan damai, rasa kasih terhadap sesama, apapun itu golongannya, apapun itu keyakinannya. Mari kita sama-sama, kita mulai dari diri sendiri, Membangun dari keluarga, temanya adalah dan meluruhkan prasangka, membangun kolaborasi. Karena kalau misalnya kita masih ada prasangka terhadap satu sama lain, maka sepertinya untuk kolaborasi kita akan sulit gitu. Jadi dilakukan adalah ya ayo kita luruhkan prasangka itu, kita buang prasangka itu, kita lihat faktanya gitu. Lalu ayo kita membangun kolaborasi bersama gitu untuk mengkampanyekan perdamaian, untuk membangun perdamaian di Indonesia. Yes, gitu kan. Saya sangat positif ya dengan kegiatan ini, sehingga saya sendiri merasa senang. Seluarsa, semangat luar biasa.